seperti itulah. Dan lebih lanjut, di dalam mustahab ada sunnah muakkad, yaitu sunnah khairu muakkad. Sunnah muakkad berarti sunnah yang lebih panjang atau utama. Contohnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fajar subuh adalah sunnah muakkad. Hal ini lebih penting daripada sunnah lainnya. Jadi sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad adalah hal yang sama dalam fardu. Di dalam hal yang fardu, ada beberapa hal yang penting dan beberapa hal yang kurang penting. Dan sebagai contohnya, ialah 5 pilar dalam Islam atau rukun Islam. Nomor 1 adalah, seperti yang kita tahu adalah tauhid, yang merupakan hal yang fardu. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat. Kemudian ialah kita melakukan berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan ibadah haji jika mampu. Dan kemudian membayar zakat. Kesemua ini adalah fardu yang lebih penting dan meninggalkan dosa besar dari hal-hal ini sendiri. Semuanya telah kita diskusikan dalam 70 dosa besar. Fardu yang utama, kemudian juga fardu yang kedua atau yang kurang utama. Jadi sekarang semua kategori ini ada subkategori, tetapi terhadap pertanyaan dasar Anda tadi, yaitu akankah kita dihukum jika dia secara sengaja tidak melakukan sunnah Nabi sekarang ini? Saya berasumsi yang Anda maksud adalah sunnah secara fikih. Jika itu adalah sunnah secara lugawi, saya telah memberikan jawaban ke 4 kategori yang pertama, yaitu sunnah secara fikih berarti termasuk dalam kategori mustahab. Oh, subhanallah, sistem yang telah Anda jelaskan sangat adil, sehingga jika seseorang membuat kesalahan di suatu area, dia dapat menutupinya di area yang lain. Alhamdulillah, Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Itu alasan Allah memberikan kita kesempatan lebih baik dan peluang yang lebih besar untuk datang ke jalan yang lurus dan masuk surga. Subhanallah. Dr. Zakir, memelihara jenggot fardu atau sunnah? Lalu, apa aturan yang berlaku bagi seseorang yang mencukur jenggotnya? Apakah memelihara jenggot fardu atau sunnah? Dan saya mengerti bahwa kapanpun Anda menggunakan kata sunnah di kesempatan yang akan datang, hal itu adalah sunnah secara fikih dan mustahab. Selanjutnya, saya memilih menggunakan kata mustahab. Jadi, apakah memelihara jenggot fardu atau mustahab atau sunnah? Hampir seluruh ulama, pada umumnya, mereka mengatakan bahwa memelihara jenggot adalah wajib bagi setiap pria muslim. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa memelihara jenggot adalah wajib. Atau ada satu kekecualian dalam Al-Quran yang berbicara tentang jenggot, yaitu surat Taha 20 ayat 94 ketika Harun alaihissalam berkata kepada saudaranya Musa alaihissalam, "Hai putraku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku." Dan hal ini mengindikasikan bahwa Harun alaihissalam berjenggot. Lalu ketika kita membaca sejarah Nabi, Qasasul Anbiya dan semuanya, kita mengetahui bahwa seluruh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki janggut. Dan Alhamdulillah, dan semua orang yang berada di dalam jalan yang lurus, dan semua teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang benar, dan para sahabat, kita menyadari bahwa mereka memiliki janggut. Dalam hadis Muhammad SAW, Sahih Bukhari, jilid 7, kitab pakaian, hadis nomor 5892, Ibnu Umar, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Beliau berkata bahwa Nabi bersabda, "Lakukanlah hal yang berlawanan dari yang dilakukan oleh kaum musyrik. Peliharalah jenggotmu dan cukur pendek kumismu." Disebutkan di Sahih Muslim dan hadis lainnya, para ulama mengatakan bahwa karena hal ini adalah perintah dari Muhammad SAW, katakanlah, perintah karena itu menjadi fardu untuk setiap muslim untuk memelihara jenggot. Hampir semua ulama, alhamdulillah semua ulama termasuk 4 imam. Keempat imam itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua mengatakan bahwa memelihara jenggot adalah fardu. Bahkan berdasarkan ulama-ulama dari salafus salihin dan para ulama salafi, semua mengatakan bahwa memelihara janggut adalah fardu. Tidak ada perbedaan pendapat yang berdasarkan Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah dan ijma ulama, memelihara jenggot adalah fardu. Dan setiap orang yang mencukur jenggotnya adalah haram. Hal itu dilarang. Bahkan para ulama dari keempat imam, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka semua mengatakan bahwa mencukur jenggot adalah haram. Untuk semua ulama.
Sangat sulit menemukan ulama di antara ulama-ulama terdahulu yang mengatakan bahwa memelihara jenggot adalah mustahab dan mencukurnya adalah makruh. Yang mengatakan bahwa memelihara jenggot adalah mustahab dan mencukurnya adalah makruh, di antara ulama terdahulu sangatlah sedikit. Tetapi dewasa ini di antara ulama-ulama sekarang ada yang menemukan sedikit lebih banyak yang mengatakan bahwa hal itu bukanlah fardu. Hal tersebut adalah mustahab. Seperti Syekh Abu Johar, Syekh Jadu Al-Haq, yang merupakan mantan kepala kanseler Universitas Al-Azhar, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beberapa merupakan datang akhir-akhir ini dan secara khusus jika Anda pergi ke Amerika Utara, jika Anda melihat fatwa-fatwa dari Dewan Fikih Amerika Utara, para ulama dari Dewan Fikih ini, banyak di antara mereka mengatakan bahwa memelihara jenggot bukanlah fardu, hal itu adalah mustahab. Jadi Anda akan mendapatkan ganjaran atau pahala, tapi itu bukanlah fardu. Dan jika Anda mencukurnya tidak haram, dan itu adalah makruh. Oke, Dr. Zakir, tetapi bagaimana dengan permintaan panjangnya jenggot? Karena banyak orang dengan panjang jenggot yang berbeda-beda, dan hal ini agak membingungkan ketika Anda melihat keluar, lalu Anda berpikir, apakah yang seharusnya aku lakukan? Sepanjang sepengetahuan saya mengenai jenggot, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat yang berbeda. Dan untuk panjangnya jenggot, ada dua pendapat. Kelompok pertama mengatakan bahwa karena hadis Sahih Bukhari jilid 7 kitab pakaian hadis nomor 5892 mengatakan Nabi bersabda, lakukanlah hal yang berlawanan dari yang dilakukan oleh kaum musyrik. Peliharalah jenggotmu dan cukurlah pendek kumismu. Jadi karena perintahnya peliharalah jenggot yang berarti hal itu tetap dipelihara. Hanya itu ada dalam hadis yang kedua, hadis Sahih Al-Bukhari jilid 7 kitab pakaian hadis nomor 5893, potonglah pendek kumismu dan tumbuhkan jenggotmu. Jadi ulama kelompok pertama mengatakan bahwa tumbuhkan jenggotmu berarti jaga agar tetap tumbuh. Anda seharusnya tidak menyentuhnya. Peliharalah jenggotmu berarti membiarkan sehingga Anda tidak mencukurnya. Tanpa melakukan apapun, Anda harus membiarkan tumbuh sebanyak mungkin. Tapi inilah pandangan mereka. Tapi jika Anda membaca, tidak ada satupun hadis sahih yang berbicara mengenai panjangnya jenggot Nabi. Tapi berdasarkan Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwa kita tahu bahwa hadis itu mengatakan, peliharalah jenggot dan tumbuhkanlah jenggot. Itu berarti Anda seharusnya meninggalkannya. Anda seharusnya tidak menyentuhnya. Dan membiarkan panjangnya sepanjang mungkin, dan jika seseorang mencukurnya, ini adalah haram. Dan jika seseorang merapikannya, keukuran kepalan tangan dan ukuran lainnya, hal ini adalah makruh. Jadi ada sekelompok ulama yang mengatakan, biarkan tumbuh sebanyak mungkin. Kaum ulama lain, apa yang mereka katakan bahwa panjang janggut seharusnya satu kepalan tangan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada hadis sahih yang berbicara tentang panjangnya janggut Nabi. Ada sebuah hadis yang doif, ataupun hadis yang maud, yang berbunyi, seperti ini, janggut Nabi itu menyentuh dada, tetapi itu adalah hadis yang doif dan hadis maud berdasarkan Syekh Nasiruddin Albani. Ada sebuah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim jilid 4 kitab Fardoi hadis nomor 5789 yang Zabir bin Samurah beliau menceritakan, semoga Allah merahmati beliau mengatakan bahwa Nabi mempunyai jenggot yang lebat. Ada banyak hadis sahih yang mengatakan bahwa Nabi mempunyai jenggot yang tebal tetapi tidak menyebutkan panjangnya. Tetapi ulama-ulama kelompok ini, mereka mengatakan bahwa karena panjang dari jenggot tidak disebutkan, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat kepada bagaimana para sahabat memelihara jenggotnya. Panjangnya tidak disebutkan, kita harus melihat para sahabat. Karena Nabi bersabda, jika kamu tidak menemukan dalam contohku, maka kemudian lihatlah orang-orang di sekitarku pada generasi ini, pada rekan-rekan tersebut, para sahabat, dan ketika kita melihat sahabat, mereka memelihara jenggot mereka sepanjang satu kepalan tangan, atau apapun itu di saat di bawah satu kepalan tangan, mereka merapikan jenggot itu termasuk Ibnu Umar, semoga Allah merahmati beliau, Ibnu Abbas, semoga Allah merahmati beliau, Abu Hurairah, semoga Allah merahmati beliau, seluruh sahabat-sahabat ini yang sangat dekat dengan Nabi, mereka merapikan jenggotnya. Dalam hadis Sahih Bukhari, jilid 7 kitab pakaian, hadis nomor 5892, Ibnu Umar, semoga Allah merahmati beliau, yang menceritakan hadis itu bahwa Nabi bersabda, lakukanlah hal yang kebalikan dari yang dilakukan kaum musyrik. Peliharalah jenggotmu dan rapikan kumismu. Segera setelah hadis tersebut berlanjut dan mengatakan bahwa kapanpun Ibnu Umar, semoga Allah merahmati beliau, beliau biasanya pergi umroh dan haji. Setelah umroh dan haji, beliau biasanya memegang janggutnya dengan segenggam tangan. Dan setiap di bawah segenggam tangan, beliau biasanya memotongnya.
Jadi bayangkan sahabat yang menceritakan hadis tersebut dan seluruh sahabat-sahabat ini. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Hurairah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka setia mengikuti sunnah Nabi. Dan mereka meriwayatkan hadis tersebut. Ketika mereka meriwayatkan hadis merapikan kumis dan memelihara jenggot, menumbuhkan jenggot, mereka mengerti cara yang Nabi inginkan. Jadi kenapa mereka merapikan jenggotnya? Jika pandangan dari para ulama atau dari kelompok pertama bahwa itu benar, yaitu membiarkannya tumbuh berarti sebagaimana tumbuhnya. Dan cara Nabi menumbuhkannya, dan jika ada hadis yang mengidentifikasikan perkataan Nabi atau perbuatan Nabi, kemudian Anda melihat kepada cara para sahabat melakukannya. Itulah cara bagaimana Anda menganalisis hadis tersebut. Itulah alasan Syekh Nasiruddin Albani. Beliau mengatakan bahwa ukuran yang benar dari jenggot seharusnya seukuran segenggam tangan. Beliau berkata contohnya ketika kita menganalisis hadis tersebut, jika dikatakan bahwa dokumen ini adalah perkataan yang terbaik dari Nabi. Jika tidak, Anda lihat pada perbuatan. Jika tidak ada pada perbuatan, lihat pada persetujuan. Jika pada persetujuan tidak ada, kemudian Anda lihat gaya hidup para sahabat. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? Jadi kita setuju bahwa apa yang dilakukan para sahabat mereka mengikuti Nabi, dan Anda tidak menemukan satupun hadis dan dari Nabi atau seseorang pun dari para sahabat yang mengatakan bahwa mereka tidak merapikan jenggot mereka. Ada lebih dari 10 hadis yang mengatakan bahwa para sahabat mereka merapikan jenggot mereka ketika telah di bawah segenggam tangan. Dan jika ada bahkan satu hadis saja yang mengatakan bahwa para sahabat ini tidak merapikan jenggot selamanya, hal tersebut kemudian dapat berarti kemungkinan keduanya adalah benar. Karena tidak ada satupun hadis yang mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu sahabat-sahabat itu tidak pernah merapikan jenggotnya, tetapi tidak kurang dari 10 hadis sahih yang mengatakan bahwa para sahabat ini, ketika lebih dari segenggam tangan, mereka merapikan janggutnya. Dan seperti yang dicontohkan pada An-Nakhai, kita telah mempunyai contoh pada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, semua dari salaf solihin yang hebat ini, mereka merapikan janggutnya ketika lebih dari segenggam tangan. Mereka melakukan seperti itu, dan mereka merapikannya jika melebihi segenggam tangan. Jadi inilah pandangan dari para ulama kelompok yang kedua. Jazakallah khair atas jawabannya Dr. Zakir. Apakah suatu hal yang sunnah menggunakan penutup kepala, menggunakan topi? Karena kita melihat sejumlah orang, khususnya orang-orang yang telah kembali dari negara-negara Teluk seperti Haji dan lainnya, bahwa mereka dengan bebas menanggalkan penutup kepala mereka ketika mereka sholat. Adakah dasar dari ini semua, dokter? Sepengetahuan saya, bagian pertama dari pertanyaan ini adalah, apakah hal ini merupakan sunnah atau mustahab penutup kepala seseorang? Ada banyak macam hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, kepala beliau selalu tertutup. Apakah itu dengan sebuah topi, dengan sebuah turban, apakah dengan sebuah helm, dan bahkan kepala para sahabat tertutup. Hal ini disebutkan dalam Sahih Muslim, jilid 3, Kitab Haji, hadis nomor 3148. Ketika Nabi Muhammad SAW menyapa orang-orang di hari kemenangan di Mekah, beliau menggunakan sebuah turban hitam. Jadi ada banyak hadis yang mengatakan bahwa Muhammad SAW menutup kepalanya. Lebih lanjut, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Muhammad SAW menggunakan sebuah topi putih. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dan berdasarkan Tabrani, beliau menilai ini adalah sebuah hadis hasan. Hal ini merupakan salah satu dari kategori hadis sahih, yaitu hasan, dan berdasarkan Imam Sayuti, hadis ini adalah sebuah hadis yang sangat otentik. Beliau mengatakan di dalam buku Siras Al-Munir, jilid 4, halaman 122 yang mengatakan, ini merupakan hadis yang sangat otentik, yaitu Muhammad SAW menggunakan topi putih. Bahasa Arabnya adalah kufi atau sebuah cap. Dalam bahasa Inggris, di India kita mengatakan topi. Ini otentik, dan ada hadis lainnya yang mengatakan bahwa para sahabat juga menutup kepala mereka. Hadis yang mirip disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, jilid 7, Kitab Pakaian, hadis nomor 5802. Anas bin Malik, semoga Allah merahmati beliau, dia menutup kepalanya, dia menggunakan topi. Ini mustahab. Ini didukung keempat imam, bahwa
mereka setuju bahwa menutup kepala adalah mustahab. Ketika Anda sholat, hal ini mustahab menutup kepala, dan jika Anda sholat dengan kepala terbuka, ini adalah makruh. Alasan kenapa orang-orang ketika mereka kembali dari negara-negara Teluk, atau ketika mereka kembali dari haji, mereka secara normal bahkan di India sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10-15 tahun ke belakang, orang-orang yang sholat di dalam masjid, 99% atau 99,9%. Kapanpun ketika pria yang sholat di dalam masjid, dan dia menutup kepalanya, mungkin 20 tahun ke belakang, tapi sekarang kita menemukan bahwa 25%. Seperempat atau sepertiga dari orang-orang, mereka sholat dengan kepala terbuka. Alasannya adalah sebelumnya diketahui bahwa hal itu adalah mustahab menutup kepala. Jadi bahkan ketika mereka tidak menutup kepala, mereka secara normal setidaknya ketika mendirikan sholat, mereka biasanya menutup kepala mereka, alhamdulillah. Bahkan meskipun mereka tidak menutup kepala mereka secara normal, selalu di luar sholat, mereka menutup kepala mereka paling tidak ketika mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan pertanda yang bagus. Sekarang ketika orang-orang pergi ke negara-negara Teluk, mereka menyadari dan mereka belajar mengenai bahwa menutup kepala mereka bukanlah hal yang fardu untuk sholat. Menjadi diterima dan banyak orang karena mereka datang dari bagian yang berbeda dari dunia di negara-negara Teluk dan mereka mempunyai cara yang berbeda dalam mempraktekkan Islam. Ada satu hadis yang salah seorang sahabat untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang fardu. Beliau hanya mengenakan baju dari bahu sampai di bawah lutut, lalu beliau sholat. Dan hal itu diterima. Jadi jika Anda bertanya apakah hal itu fardu, menggunakan sebuah topi atau menutup kepala ketika mendirikan sholat, hal ini bukanlah fardu tetapi mustahab. Jadi apakah mereka gagal menyadari bahwa hal ini adalah mustahab? Jadi mengapa seharusnya dia tidak melakukannya saja seperti itu? Ketika mereka kembali ke Teluk dan mereka datang untuk belajar bahwa ini bukanlah sesuatu yang fardu dan mencoba untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka mempunyai pengetahuan dan mereka dengan sengaja tidak menutup kepala mereka, dan sekarang kita menemukan di dalam masjid sekitar 25% dari mereka dan tidak menutup kepala mereka yang saya rasa keluar dari sunnah Nabi. Orang-orang ini mereka gagal paham bahwa jika mereka bertanya pada para ulama di negara-negara Teluk ini, ulama-ulama ternama seluruh menutup kepala mereka. Jadi hanya karena kurang pengetahuan, ini berbahaya. Hanya karena tidak masalah sholat tanpa penutup kepala, hal itu diterima. Tapi ini adalah mustahab. Berdasarkan Syekh Nashiruddin Albani, beliau mengatakan bahwa menutup kepala adalah mustahab dan sholat dengan kepala terbuka adalah makruh. Dan beliau mengatakan bahwa hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah merahmati beliau, meriwayatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau menjaga topi dari sutra di depan beliau ketika mendirikan sholat. Ini adalah hadis yang dhaif. Ini tidak otentik. Beberapa ulama khususnya dari Mesir, mereka telah memberikan fatwa bahwa Anda tahu karena ini di dalam ihram. Ketika Anda menunaikan haji atau umroh, Anda tidak menutup kepala dan sholatnya diterima, sehingga menutup kepala bukanlah kriteria untuk mendirikan sholat. Jika Anda membaca hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah membiarkan kepalanya tidak tertutup ketika sholat kecuali dalam keadaan ihram, kecuali ketika melaksanakan haji atau umroh, Nabi tidak menutup kepalanya. Yang di luar waktu itu selalu menutup kepalanya. Alasan bahwa selama umroh ketika ihram, kepala tidak ditutup adalah karena hal itu haram jika menutup kepala. Dan banyak hal yang mustahab adalah haram ketika sedang berihram. Dan jika Anda mengatakan itu karena itu di dalam ibadah haji, kita tidak menutup kepala, itu mengapa Anda seharusnya tidak menutup kepala ketika sholat adalah sangat salah. Ada banyak hal yang mustahab, contohnya seperti memotong kuku ketika mustahab di hari-hari yang normal. Tapi ketika berihram, hal itu menjadi haram. Jadi dapatkah Anda memberikan contoh kepada kami alasan yang logis mengapa kita seharusnya menutup kepala dan memelihara jenggot? Sepanjang sepengetahuan saya mengenai menutup kepala dan menumbuhkan jenggot seperti yang telah saya katakan tadi, menumbuhkan jenggot adalah perintah Nabi, jadi kita harus melakukannya. Menutup kepala adalah sunnah Nabi. Anda melakukannya, itu adalah alasan yang utama. Tapi ketika orang-orang ingin alasan yang logis mengapa mereka seharusnya melakukannya, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, jika label menunjukkan suatu kesungguhan, gunakanlah.
Saya telah memberikan pembahasan pada topik yang lengkap ini dengan sesi pertanyaan dan jawaban lebih dari 3 jam, yang saya tidak ingin melakukannya sekarang. Saya hanya akan mengatakan versi singkatnya. Perkataannya demikian, jika label menunjukkan suatu kesungguhan, gunakan. Seperti jika Anda pergi ke sebuah konferensi, Anda tahu, setiap orang menggunakan label itu. Mereka menggunakan nama dokter ini dan itu. Ini adalah pengenalan yang informal. Allah berfirman dalam surat An-An'am ayat ke-54, "Wa ijaja lakal lazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum." Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, "Salamu alaikum, mudah-mudahan Allah melimpahkan sejahteraanmu atas kamu." Jadi bagaimana saya akan mengenali ketika kamu berjalan di jalan, khususnya di India dan negara-negara lainnya ketika saya pergi ke negara barat, bahwa ia adalah orang muslim. Jadi ini adalah tanda yang baik dari menjadi seorang muslim. Anda tahu kita tidak meminta label yang lain. Label yang Nabi berikan kepada kita adalah yang terbaik, yaitu menutup kepala dan memanjangkan jenggot. Dan itu menakjubkan. Seorang muslim tua yang sangat soleh, ia biasanya mendirikan sholat 5 waktu sehari, ia biasa membayar zakat, ia biasa berpuasa di bulan Ramadan, ia telah menunaikan ibadah haji, ia datang untuk membeli buah-buahan, dan penjajah ini, dan ia mengatakan kepada anak-anak laki ini, "Sultan, kenapa kamu tidak memberiku salam?" Anak itu berkata, "Paman, saya kira Anda seorang Hindu." Bayangkan, muslim menyebut pria itu adalah seorang musyrik. Hal ini adalah kekejaman yang sangat besar yang bisa kamu berikan kepada orang ini. Orang ini adalah seorang yang soleh, tetapi tidak berjanggut dan tidak menutupi kepalanya. Siapa yang disalahkan? Apakah pria itu atau anak lelaki yang memanggilnya seorang musyrik? Siapa yang disalahkan? Tapi secara alami, si pria tua itu, dia tidak dapat dikenali oleh anak itu. Oleh karena jika label menunjukkan sesuatu kesungguhan, gunakanlah. Dan Anda dapat memberikan beberapa contoh yang sejenis. Hal ini dapat memberikan keuntungan yang beragam. Jika Anda melakukan perjalanan dengan bis atau dengan kereta, jika Anda di sana ada wanita muslim yang menggunakan hijab. Suatu kali ada kejadian di negara non-muslim, ketika seorang mungkin akan menggodanya, tetapi jika ada 10 muslim yang tidak tahu satu sama lain, setiap orang dari mereka menggunakan topi, kufi, atau berjenggot, dan mereka duduk di dalam bis, non-muslim akan berpikir 10 kali untuk menggoda muslimah itu. Jika aku menggoda wanita muslim ini, 10 orang muslim pria ini akan menghajarku. Bahkan jika ke-10 pria muslim itu sangat lemah, mungkin tua, tapi telah membuatku takut. Itulah alasan kenapa hal ini baik buat Anda. Seharusnya Anda menggunakan label itu menunjukkan kesungguhan Anda. Sebagai contoh, jika Anda seorang dokter, dia bangga menggunakan nama dokter. Sebelum namanya, karena dia bangga menjadi dokter, di dalam mobilnya ada tanda silang, sebuah tanda silang merah yang menandakan bahwa dia adalah seorang dokter. Di dalam keadaan darurat, jika Anda menghadapi masalah apapun di jalan, Anda menghentikan mobil secara umum jika ada manusia yang mempunyai masalah dan ingin bantuan, dan jika dia seorang muslim dan punya sebuah label atau tanda sebuah topi dari jenggot dan dia akan meminta pertolongan, dia akan membimbingnya ke arah yang kebenaran. Saya ingat kakek nenek saya mengatakan bahwa di Bombay semua orang ketika ingin menyewa taksi, bahkan bagi non-muslim, mereka lebih memilih menyewa taksi yang supirnya berjenggot dan memakai topi. Karena mereka tahu mereka akan ramah. Mereka memilih pergi ke toko yang penjaga tokonya berjenggot dan memakai topi. Sayangnya sekarang ini label itu telah berubah. Kita menemukan seorang muslim menggunakan topi tapi tidak ramah. Baiklah, jazakallah khair Dr. Zakir. Kita telah sampai pada akhir acara dan saya pikir kita telah mencakup banyak hal yang dan perbedaan aspek dari sunnah yang telah kita definisikan, apa itu sunnah, dan kenapa muslim seharusnya melakukan beberapa sunnah selama bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Seperti itu, dokter. Saudara-saudariku, saya harap, insya Allah, Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara ini, dan kita telah berbincang-bincang mengenai Ramadan sebagai bulan perbaikan diri dan perdamaian, khususnya membahas tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Kami telah mendefinisikan dan kami telah memberikan kepada Anda beberapa contoh. Jadi, segeralah lakukan dan terapkan ini di kehidupan Anda insya Allah. Jadi, saudara-saudariku, seiman yang dirahmati Allah, bergabunglah bersama kami pada waktu yang sama besok ketika kami akan membahas topik tentang Ramadan. Bulan perbaikan diri dan perdamaian, bagian keempat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين